Dikumur dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Halo guys, kami dari kelompok 2 dari kelas 3B akan memenuhi tugas mata kuliah kebijakan kesehatan dengan membuat video pemanasan global. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Trian Yulianti dengan NIM 10405092. Dan perkenalkan, nama saya Agnes Tius Tumpul dengan NIM 10405005. Perkenalkan, nama saya Najma Amani dengan NIM 10405059. Perkenalkan, nama saya Indi Putri Ramadhani dengan NIM 10405044. Perkenalkan, nama saya Ersa Ulalgi Pramastia dengan NIM 10405071. Perkenalkan, nama saya Putra Dana Pertama dengan NIM 10405068. Dan perkenalkan, nama saya Hilmi Abdullah Paki dengan NIM 10405041. Happy watching guys! Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan bumi yang terjadi dalam jangka panjang. Fenomena ini terutama dipicu oleh aktivitas manusia yang menyebabkan akumulasi gas rumah kaca di atmosfer seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida. Pemanasan global berdampak luas, mulai dari perubahan iklim ekstrim hingga ancaman terhadap kesehatan dan ekonomi global. Perhatian dunia terhadap pemanasan global meningkat sejak akhir ke abad 20, khususnya setelah pembentukan IPCC atau Intergovernmental on Climate Change pada tahun 1988. Menurut laporan terbaru IPCC, pemanasan global yang terjadi saat ini sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan perubahan penggunaan lahan. Suhu rata-rata global saat ini meningkat sekitar 1,1 derajat Celcius dibandingkan masa pra-industri. Dan perubahan ini berdampak signifikan terhadap sistem iklim di bumi. Nah, selanjutnya, bagaimana sih respon individu, komunitas, dan kebijakan pemerintah dalam pemanasan global? Yang pertama, respon individu dapat berperan dengan mengubah gaya hidup menjadi lebih ramah lingkungan, seperti menghemat energi, menggunakan transportasi umum atau bersepeda, mengurangi konsumsi daging, melakukan daur ulang, serta mendukung produk dan kebijakan berkelanjutan. Nah, selanjutnya, respon komunitas. Respon komunitas dapat menggerakkan kampanye lingkungan seperti penanaman pohon, program daur ulang, dan edukasi masyarakat untuk membangun kesadaran kolektif serta mengadvokasi kebijakan lingkungan yang ketat. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah berperan penting dengan menetapkan regulasi emisi, mendorong energi terbarukan, melindungi hutan, serta bekerja sama secara global melalui perjanjian iklim untuk mengurangi gas rumah kaca dan menghadapi dampak perubahan. Baik, selanjutnya upaya mengatasi pemanasan global. Di sini terbagi 5 poin. Salah satunya transisi energi terbarukan, di mana menggantikan energi fosil dengan sumber energi bersih seperti tenaga surya, contohnya angin dan hidroelektrik. Yang kedua ada reboisasi dan konservasi, di mana melindungi dan memulihkan hutan untuk menyerap emisi karbon dari atmosfer. Perubahan pola konsumsi, mengurangi konsumsi produk tinggi emisi, misalnya daging merah, dan memilih produk ramah lingkungan. Yang ketiga ada inovasi teknologi, di mana mengembangkan teknologi seperti penangkapan karbon dan pertanian berkelanjutan. Dan yang keempat ada kerjasama global, di mana negara-negara bekerja sama melalui perjanjian internasional, contohnya Paris Agreement untuk membatasi pemanasan global. Dan yang terakhir ada peran individu. Peran individu ini untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, hemat energi, gunakan transportasi umum, dan dukungan kebijakan serta produk berkelanjutan. Semua upaya ini memerlukan kesadaran kolektif untuk memperlambat perubahan iklim dan menjaga keberlangsungan hidup di bumi. Selanjutnya ada dampak pemanasan global pada kesehatan. Yang pertama, keracunan makanan. Suhu tinggi dan kekeringan membuat tanaman menghasilkan banyak racun, seperti salmonella. Juga tumbuh lebih cepat di lingkungan yang panas. Yang kedua ada alergi. Polusi udara dan meningkatkan serbuk sari, memperburuk gejala alergi seperti bersin-bersin, pilek, dan hidung tersumbat.
Yang ketiga ada gangguan pernapasan. Kualitas udara memburuk akibat suhu panas dan kebakaran hutan, meningkatkan resiko asma pada pengganggu pernapasan. Yang keempat ada gangguan pencernaan. Perubahan iklim dan mempengaruhi mikroba usus dan meningkatkan resiko paparan patogen dari air yang tercemar. Yang kelima, malnutrisi. Krisis air dan pangan akibat perubahan iklim menyebabkan kekurangan gizi terutama pada anak yang usia 5 tahun ke bawah. Dampak pemanasan global bagi kehidupan dan lingkungan tak hanya menimbulkan penyakit. Pemanasan global juga menimbulkan dampak bagi keberlangsungan kehidupan dan lingkungan. Yang pertama itu udara menjadi lebih kotor. Contohnya, kenaikan suhu dapat memperburuk polusi udara, terlebih ditambah polusi dari mobil, pabrik, dan meningkatkan kabut ozon. Dan yang kedua itu air laut menjadi lebih asam. Yang ketiga itu permukaan laut menjadi lebih tinggi. Contohnya lapisan es yang ada di kutub mencair dengan cepat sehingga permukaan laut juga dapat naik dengan mudah. Yang keempat itu ancaman kepunahan spesies hewan dan tumbuhan. Contohnya perubahan iklim yang parah dapat membuat ancaman kepunahan 1 dari 6 spesies baik dari tumbuhan maupun hewan. Dan yang terakhir itu gelombang panas. Pemanasan global yang terus terjadi dapat menyebabkan gelombang panas. Jika semakin parah bisa menimbulkan penyakit dan bahkan kematian, dan terutamanya pada lansia. Dan itulah dampak pemanasan global yang jarang disadari oleh banyak orang. Masalah ini dapat menimbulkan masalah yang besar dan bahkan kematian. Pemanasan global adalah tantangan terbesar pada abad ini. Jika tidak diatasi segera, maka dampaknya akan semakin parah dan mengancam seluruh makhluk hidup di bumi ini. Diperlukan adanya kolaborasi antara pemerintah, industri, komunitas ilmiah, dan individu untuk mengurangi emisi, melindungi ekosistem, dan membangun masa depan yang lebih berkelanjutan.